melanjutkan kajian kita halaman yang ke-71, hadis yang ketiga, hadis daripada Ibnu Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu ta'ala wa aqimis shalah tarafain nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibna sayiat. Surat Hud surat ke-11 ayat 114. Faqala rajulu alihada qala li jami' ummati kulli muttafaqun alaih. Wali kitab jamaah. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, an-narjulan, bahwa ada seorang laki-laki yang asaba min imra'atin qiblatan, yang dia mencium, qiblah mencium, imra'ah perempuan. Dia mencium seorang perempuan, lalu atan Nabi, lalu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, kemudian dia memberitakannya kepada Nabi. Fa anzalallahu ta'ala, lantas anzalallah, Allah Ta'ala menurunkan ayat aqimis salah, dan dirikanlah salat tarafain nahar, pada waktu pagi dan sore, di dua tepi siang, wa zulafan minal laili, serta sebagian daripada waktu malam. Innal hasanat, sesungguhnya al hasanat, kebaikan-kebaikan itu, yudhibna sayiat, dapat menghapus, menghilangkan, melenyapkan berbagai macam keburukan, kejelekan dan dosa-dosa. Faqala rajulu, maka orang laki-laki itu bertanya, alihada, apakah untukku, ini untukku saja? Qala, beliau bersabda, li jami' ummati kullihim, li jami', untuk semua umatku, semua umatku. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Mari kita pahami, salah satu rahmat Allah kepada kita para hambanya, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita, ada yang dihapuskan, diampuni, ditutup tanpa kita minta ampun. Itu dengan melakukan amal saleh. Amal-amal saleh, di samping dia merupakan ibadah, berpahala, juga berfungsi untuk menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Selama seseorang beramal saleh, maka selama itu dosanya dihapuskan. Walladzina amanu wa amilus salihat lanukaffiranna anhum sayiatihim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar kami akan hapuskan dosa-dosa mereka. Maka apabila kita melakukan suatu amal saleh yang ikhlas karena Allah, dan benar-benar amal itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, hapus dosa. Seperti kita duduk sekarang di musala ini, mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis dibacakan di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, selama itu hapus kesalahan-kesalahan. Ditambah lagi doa para malaikat, karena selama orang duduk di rumah Allah dan selama dia belum berhadas, selama dia tidak mengganggu orang,
selama niatnya duduk rumah Allah untuk ibadah, untuk menunggu salat atau untuk talim, maka selama itu, sepanjang itu, malaikat selalu berdoa kepada Allah, Allahumma fil lahum warhamhum, atau Allahumma fil lahu warhamhu, ya Allah ampuni dosanya dan rahmati dia. Rahmati dia, ampunkan dosanya. Sekaligus duduk kita di sini, di samping beribadah, menambah pahala, menambah iman, Allah angkat dan Allah jadikan para malaikat-malaikat yang ikut serta itu menjadi saksi bahwa dosa-dosa orang itu dihapuskan sesuai dengan hadis dari Imam Muslim. Itulah rahmat Allah yang wajib kita syukuri. Karena tanpa minta ampun dihapuskan. Nah, salah satunya ini. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir contohnya, dan kitab tafsir yang lain disebutkan bahwa ada seseorang di sudut suatu kota, di sudut kota Madinah, bahasa kitanya bermesraan, bercintaan dengan seorang perempuan selain daripada jima. Artinya mereka tidak berzina, tidak berhubungan badan, tidak bersetubuh. Cuma selain itu mereka kerjakan di sudut ujung kota. Lalu sang laki-laki, karena dia merasa bersalah, merasa berdosa, datang menemui Rasulullah, diceritakannya perihal itu. Dalam suara ini dikatakan Rasulullah tenang saja, tidak menjawab. Karena laki-laki ini terus terang mengatakan itu depan orang ramai. Tenang saja. Sejurus kemudian setelah dia berpaling, dipanggil lagi, dibacakan ayat ini, ayat surat Hud. Bunyinya, aqimis salat, dirikan salat tarafain nahar, di dua tepi siang, pagi dan sore. Ini salat wajib ini, subuh, asar, maghrib. Zuhur tiba, subuh, zuhur, asar. Wa zulafan minan lail, dan dekat daripada malam atau masuk pada waktu malam, tentu maghrib dan isya. Berarti ini salat 5 waktu. Innal hasanat, sesungguhnya hasanat, kebaikan-kebaikan, yudhibna, melenyapkan, menghilangkan, as-sayyi'at, keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan. Salat yang 5 waktu adalah amal saleh. Salat 5 waktu adalah hasanat. Bahkan salat adalah amal saleh yang sangat tinggi nilainya. Dia tiang agama. Salat tidak dapat diseterai, tidak dapat ditandingi oleh ibadah-ibadah lain, sangat istimewa. Maka salat, karena salat itu amal saleh, karena salat itu hasanat, maka dijadikanlah salat yang 5 waktu itu menghapuskan dosa-dosa. Ditambah dengan ayat belakang, sesungguhnya al-hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghilangkan, melenyapkan keburukan-keburukan. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Kemudian laki-laki tadi bertanya, Ali hada, apakah li untukku saja ini, berlakunya ini apakah untukku saja? Ali hada, bahwa lantaran saya tadi sudah bermesraan, berciuman dan lain sebagainya. Ada sekian versi riwayat,
Lalu ayat ini mengatakan bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan bisa menghilangkan keburukan. Apakah ini berlaku untukku saja? Jawaban Rasulullah, li jami'i, li untuk semua, untuk semua umatku, kullihim ditambah pula kullihim, berarti semua manusia, semua umat Nabi, apabila mereka melakukan amal saleh, melakukan hasanat, kebaikan-kebaikan, jika itu dilakukan dengan ikhlas, amal salehnya benar, sekaligus itu penutup, penghapus kesalahan-kesalahan, penghapus kesalahan-kesalahan. Dalam hadis disebutkan atbi'il hasanah, atbi'is sayyatal hasanah, iringkan keburukan dengan kebaikan, tamhuha, karena kebaikan itu menghapus keburukan, menghapus keburukan. Inilah jawaban Rasulullah kepada orang yang mengadu itu, bahwa bermesraannya, bercumbuannya, berciumannya dengan seorang wanita diakuinya ke Rasulullah. Jawaban Rasulullah seperti ini. Berarti ini menunjukkan bahwa iqamatus salah kafaratul lidzunub, mendirikan salat, melaksanakan salat yang 5 waktu dapat menghapuskan dosa-dosa. Ulama-ulama memahami tidak semua dosa, dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang mewajibkan hukum had seperti mencuri, minum khamar, dan lain sebagainya tidak bisa hapus. Yang hapus adalah yang sifatnya sagair, yang kecil-kecil, yang tidak sampai kepada tingkat zina, tingkat minum khamar, tingkat judi, tingkat sihir dan segala macam. Timbul lagi pertanyaan, andaikan tidak ada dosa-dosa kecilnya, andai, maka yang besar-besar dikuranginya. Tapi mustahil orang bisa selamat terhindar daripada dosa-dosa kecil. Dengan begitu, salat 5 waktu yang kita kerjakan, di samping itu kewajiban, rukun Islam, tiang agama, juga sebagai sarana terhapusnya dosa-dosa yang kita lakukan. Itu jawabannya. Dalam hadis tadi kita baca, setiap kita terjerembab, terjerumus mengerjakan suatu keburukan, kejahatan atau dosa, cepat susul dengan istighfar dan amal saleh. Ya, cepat susul dengan istighfar dan amal saleh, perbuatan baik. Apakah sedekah, membantu orang, berzikir, berdoa, baca Quran, atau salat sunat, atau meringankan orang, mencampakkan duri di jalan, pokoknya banyak amal saleh, banyak amal saleh, supaya dilipuannya, dihapusnya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa itu. Itulah salah satu rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang beramal saleh. Duduk kita di musala saat ini menghapuskan duduk kita di tempat yang buruk. Kita sekarang mendengarkan hadis Rasulullah dibacakan dan firman Allah Ta'ala dibacakan, lalu diuraikan tafsirannya, disyarahkan hadisnya sesuai syarah hadis. Selama kita mendengar itu, menghapuskan pendengaran kita terhadap yang salah-salah. Selama kita melihat ini,
hadis Nabi yang terbuka, terbentang di hadapan kita, melihat ayat Allah, maka menghapuskan penglihatan kita kepada yang salah-salah. Begitu seterusnya. Ini adalah rahmat. Makanya katakan cepat susul keburukan dengan kebaikan supaya cepat dihapuskan. Itu ayat. Tapi jangan sengaja pula seperti ini, dicari orang di pawa-pawanya. Terus memang kali apa salah itu sengaja aku namanya. Namanya sedang memawa orang tu kok mati. Itu menjalan ke surau yang tak tahu apa. Itu hadis pertama, berita gembira ya, rahmat Allah ya, mendorong kita untuk banyak-banyak bermasalah ya, termasuk salat. Bahkan sebelum salat lagi, kaji-kaji yang lampau, semenjak berwuduk di rumah, sudah hapus kesalahan yang dilakukan oleh anggota wuduk. Ketika berjalan menuju masjid, langkah-langkah itu langkah-langkah penghapusan dosa. Ketika masuk masjid, baca lagi doa, Allahumma firli waftahli abwaab rahmatik. Allahumma firli, minta ampun. Lalu salat sunat tahiyatul masjid, tambah pula salat sunat rawatib. Kemudian tunggu salat. Termasuk melangkahkan kaki merapatkan saf, itu pahala melangkahkan kaki. Salah satu langkah-langkah kaki terbaik adalah seseorang melangkah kaki untuk merapatkan saf, meluruskan saf. Demikian penjelasan dalam kitab Subul Salam. Itu hadis yang ketiga. Kita masuk atau lanjut kepada hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu, salat yang 5, wal jumu'atu ila jumu'ah, Jumat ke Jumat, kafaratun, sebagai kafarah, penebus atau penghapus lima bainahunna, bagi apa saja dosa kesalahan, bainahunna, di antaranya, malam tughsal kabair, malam selama, bukan malam gelap, malam selama dia jauhi, dia hindari, atau dia tidak datangi yang besar-besar. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 233. Ini mengokohkan, menguatkan hadis yang di atas, bahwa salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, dalam hadis lain dikatakan Ramadan ila Ramadan, di antara-antaranya itu subuh sampai zuhur, antaranya, antara subuh sampai zuhur 7 jam. Ada kesalahan, ada dosa, ada keburukan yang kita lakukan dari subuh sampai zuhur. Setelah zuhur menjelang asar, ada pula kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Setelah asar menjelang maghrib, ada pula kesalahan yang kita lakukan. Melihat, mendengar, bicara, berpikir, mengaca, berjalan, pokoknya ada kesalahan. Maghrib sampai isya juga ada kesalahan, minimal bergunjang. Isya sampai subuh
sekian jam. Kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa, keburukan-keburukan yang kita lakukan di antara salat yang 5 itu, di antara namanya bainahunna, baina, di antaranya salat itu subuh zuhur, zuhur asar, asar maghrib, maghrib isya, isya subuh, di antaranya bainahunna. Jumat ke Jumat di antaranya Sabtu, Akad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, 6 hari. Tambah pula Ramadan, Ramadan ke Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban 11. Itu namanya bainahunna. Dengan salat 5 waktu, hapuslah ditebusnya kesalahan yang dikerjakan di antara-antaranya itu. Jumat ke Jumat ditebusnya, ditutupinya, dihapuskannya kesalahan sejak Sabtu sampai Kamis. Ramadan ke Ramadan semenjak Syawal sampai pula Sya'ban berikutnya 11 bulan dihapuskannya kesalahan. Malam selama dia lam tughsha, selama tidak dilakukannya, diperbuatnya, dikerjakannya yang besar-besar. Salat Jumat, puasa Ramadan atau Ramadan, Jumat, salat 5 waktu, itu semuanya al-hasanat. Semuanya amal saleh. Alangkah maha pengasihnya Allah jika rutin seseorang salat 5 kali sehari semalam, berusaha dia tidak melakukan dosa-dosa besar, ketika tidur tidak ada dosanya lagi, tidak ada dosa lagi. Lalu tidur dia, dibacanya zikir-zikir, ditambah pula beristighfar, maka tidur dia dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, karena dia sudah menyelesaikan salat yang 5 itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, habis. Kecuali ketika dia akan tidur, banyak pula masalah-masalah dosa diperbuatnya, tunggu pula subuh. Tapi dengan tidur, sebelum tidur kita berzikir, berdoa dan minta ampun kepada Allah, hapus pula kesalahan. Setiap hari begitu. Inilah rahasianya salat 5 kali waktu sehari semalam. Bagaikan orang yang kumuh, yang kotor, yang busuk, yang bau, mandi dia. Mandi dia. Setiap hari kita kumuh, setiap hari kotor, setiap hari bau, setiap hari berdaki, mandi bersih. Salat itu mandi. Salat itu mandi. Dari sisi itu saja sudah rugi orang tidak salat. Rugi orang tidak salat. Orang yang tidak salat bukan bajunya yang kumuh, bukan badannya yang kotor, bukan tempatnya yang tidak bersih, hatinya yang kotor, dikotori oleh dosa, oleh maksiat, oleh pelanggaran, oleh kesalahan, oleh kejelekan, keburukan, kotor. Sementara dia tidak mandi, maka setiap hari bertumpu-tumpulah kekotoran-kekotoran kena mandi-mandi. Bagaimana mandinya? Salat. Salat itu mandi. Salat itu memandikan hati, memandikan jiwa, supaya dia bersih. Kalau kita cuci baju, mandi membersihkan yang luar.
baju, badan dan tempat. Tapi salatnya adalah membersihkan hati yang kotor, yang busuk, yang bau. Bayangkan orang tak mandi-mandi seminggu. Busuk, apiak, ami, baun gorila jantan. Tak kami jantan, gorila jantan. Seminggu tak mandi-mandi. Nah, bagaimana kalau nak salat-salat? Tentu bertumpuk-tumpuklah kekotoran, bertindih-tindihlah kekotoran di hatinya, di jiwanya. Sementara orang salat dia setiap hari. Kumua piring cuci piring. Piring pakai kumua cuci piring. Kali kumua cuci piring. Bisa kali. Pakaian kumua cuci sekali. Barang kumua mandi sekali. Jadi setiap hari orang mukmin tu bersih. Bersih. Bangun tidur dia sudah membersihkan dirinya. Zuhur membersihkan diri lagi. Asar begitu, maghrib begitu, isya begitu. Tak kotor. Tak kotor. Belum lagi salat-salat sunat. Belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya, amal-amal saleh lainnya, kebaikan-kebaikan lain yang banyak sekali, ragam corak amal saleh yang dapat menghapuskan dosa. Itu salatnya 5. Tambah Jumat ke Jumat. Bahkan dalam hadis lain katakan bukan Jumat ke Jumat, Jumat ke Jumat tambah 3 hari. Berangkat cepat ke Jumat, mandi, pakai pakaiannya bagus, laki-laki, lalu sentuhkan sedikit wewangian, cepat ke masjid, masuk masjid, i'tikaf di masjid menjelang orang ke Jumat, dan seterusnya. Duduk di depan, tidak mengganggu orang dan tidak menongkai kuduk manusia. Khutbah didengarkannya. Dengan begitu diampunkan dosanya 7 hari ke depan tambah 3 hari sampai Senin. Sampai Senin lah. Kenapa? Jumat ke Jumat tambah 3. Sabtu dekat Senin 10 hari. Tidak berahsia aja lah itu. Tandulah kumuh pada orang. Itu rahmatnya. Sehingga tagi awak dalam. Tagi awak nak bermasalah. Awak si badan kumuh kita mau kepada water bomb. Water bomb ya. Ke water bomb. Kami nak panjang langkas te kayangi pi. Memang siap dan senang. Karena kita ingin bersih. Hilang ringkuk-ringkuk pandai-pandai. Salat begitu. Sehingga kata Rasulullah kepada Bilal, mari kita istirahat ya Bilal dengan salat. Untuk rehat. Itu hadis yang menyatakan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah. Tambah hadis lain Ramadanu ila Ramadan. Itu salat saja, Jumat saja, Ramadan saja. Belum lagi di sela-sela antara salat yang satu dengan salat berikutnya kita melakukan amal saleh, melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Tentu bertambah pula. Belum zikirnya, belum doanya, belum sedekahnya, belum membantu, belum melapangkan, belum meringankan, dan seterusnya. Dilanjutkan sedikit lagi ke bawah. Tanggung ni. Disamatkan ini. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Uthman bin Affan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imri'in muslimin,
tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minadz dzunub ma lam tu'ta kabiratun wa dzalika ad-dahra kullah. Rawahu Muslim. Utsman bin Affan, salah seorang sahabat yang terkenal, khalifah yang ketiga, katanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa bunyi sabda Rasulullah? Mamin, tidak satu orang muslim pun yang tahduruhu salatun, apabila hadir datang kepadanya salat wajib, lalu dia yuhsin, lantas dia membaguskan wuduknya sebaik-baiknya dan dilaksanakannya salat itu dengan khusyuk, wa khusyu'aha, khusyuk dianya dalam salat, dan ruku'aha, rukuknya juga begitu dengan tumakninah, illa melainkan itu menjadi kanat kafarah, menjadikan kafarah, penghapus atau penebus lima qablaha minaz dzunub, bagi apa saja dosa-dosa yang dilakukannya sebelum hadir waktu salat. Malam tu'ta kabirah, selama lam tu'ta, dia tidak mendatangi, tidak mengerjakannya, tidak datang, lan tu'ta, tidak didatanginya, tidak dikerjakannya, tidak lakukannya kabirah yang besar. Wa dzalika dahra kullah, demikian itulah ad-dahra, sepanjang masa, dahar, masa, semua masa yang lalunya sampai mati. Nah, apa penjelasannya menurut syarahannya? Pertama, apabila datang waktu salat, berniatlah untuk salat jemaah. Kemudian baguskanlah wudu. Artinya berwuduklah sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya, sebagus-bagusnya, sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Karena nilai berwuduk di rumah atau di tempat tinggal kita berbeda nilainya berwuduk di tempat wuduk masjid. Di mana letak bedanya? Sebab orang kalau berwuduk di rumah dengan bagus, dengan baik, niat untuk salat jemaah, semenjak itu sampai ke masjid sudah dicatat sebagai orang salat, sudah dicatat sebagai orang yang salat. Kita ulang, apabila seorang berwuduk di rumah, di tempat tinggalnya, kemudian lantas dia menuju masjid untuk salat, semenjak itu dia sudah dicatat orang yang salat walaupun belum salat. Nilai salat, pahala salat, ganjaran salat sudah dicatatkan untuknya. Di semenjak itu prosesinya itu sudah termasuk jalan ke masjid. Ditambah pula hendaklah dia berjalan ke masjid itu dengan khusyuk tawadhu, istilahnya sakinah wal waqar, tenang datang ke masjid, tidak buru-buru, tidak tergesa dan tidak berlari-lari. Waqar, penuh dengan kesopanan. Maka ketika itu dia sudah dianggap salat. Tetapi kalau berwuduk di tempat wuduk masjid atau musala, tidak ada nilai. Nilai tadi tidak ada. Nilai salat tidak ada. Nilai melangkah ke masjid ada, tapi nilai dianggap salat tidak ada, karena dia belum berwuduk.
Bila meruduk. Dia masuk waktu salat. Lalu dia berduduk sebagus-bagus, sebaik-baiknya di rumah. Kemudian dia berangkat menuju tempat salat dengan tenang, sakinah, tidak berlari, tidak tergesa, dan tidak ada menyimpang kemana-mana. Memang menuju ke tempat salat, dan tidak ada yang mendorongnya bangkit berjalan, melainkan untuk salat. Lalu salat itu dikerjakannya dengan khusyuk wa khusyu'aha. Dia melakukan khusyuk itu, melaksanakan salat dengan khusyuknya, dan dilakukan salat dengan rukuk yang sempurna, tumakninah. Maka itu menjadi kafarah, penebus. Apa yang ditebusnya? Kesalahannya, dosa-dosanya yang dilakukannya sebelum itu. Kafaratan lima qablaha minadz dzunub, sebagai penebus atau penghapus lima qablaha, bagi apa saja yang sebelumnya salat datang itu daripada dosa-dosa dilakukannya. Sebelum datang waktu salat, taruhlah sebelum itu kita melakukan berbagai macam kesalahan, kekeliruan, kekhilafan, pelanggaran. Lalu masuk waktu salat. Dengan masuknya waktu salat, kemudian dia berduduk sampai ke masjid. Nah, kesalahan yang dilakukannya sebelum waktu salat masuk tadi, dengan berduduk di rumah, datang ke masjid, salat sebagai kafarah, penebus dan penghapus dosa yang sebelum dia salat tadi. Selama dosa-dosa besar lam tu'ta, tidak dilakukan, tidak diperbuat kabirah yang besar-besar. Lain tak membunuh orang macam orang, lain tak berjudi, lain tak minum khamar, lain tak sihir, lain tak, pokoknya dosa-dosa besar lah. Lain tak memfitnah orang, lain tak menggunjing orang, lain tak membeberkan aib rahasia orang, pokoknya segala macam lah. Lain tak mencuri, lain tak menipu, lain tak curang. Hapus kesalahan. Itu berlaku selama-lamanya. Wadzalika dahra, demikian itulah sepanjang masa, sepanjang waktu semuanya. Selagi dia melakukan salat seperti itu, maka terus dihapuskan kesalahan-kesalahan. Alhasil, inilah diantara fadilah, keutamaan, keistimewaan salat wajib yang 5 waktu. Di antaranya, inilah diantara keutamaan, fadilah, keistimewaan salat wajib 5 waktu. Bukan ini satu-satunya, di antara keistimewaan ini dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat kafarah, mendapat penghapusan dosa dan tebusan dosa dengan ibadah dan amal saleh yang kita lakukan, termasuk salat-salat yang kita lakukan. Amin. Sekian kaji kita. Ada yang ragu? Tak pas. Baru ditak nasi tiba. Awak panik, perhentianlah sampai. Sekian saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا